Polres Mandailing Natal menggelar konferensi pers terkait dengan dua kasus pencurian yang terjadi Rabu, 13 Juli 2022. Kegiatan konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolres Mandailing Natal, AKBP Haji M. Reza Khairul AS, SIK SH MH, dan didampingi oleh Wakapolres Kompol Agus Mariana SH dan jajaran Satuan Reserse Kriminal. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa Polres Mandailing Natal dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap dua kasus pencurian yang terjadi di Mandailing Natal, yaitu satu unit HP Samsung dan satu laptop warna silver di lorong Benteng Kayu Jati. Selanjutnya, pencurian yang terjadi di lorong Benteng Kayu Jati melibatkan dua orang tersangka. Sedangkan untuk kasus pencurian dompet wanita di rumah kontrakan di daerah Batang Natal dengan tersangka satu orang. Akan kita rilis pada sore hari ini. Yang pertama, sesuai dengan pasal 362 KUHP junto pasal 5556 KUHP, ini terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 2022 sekira pukul 20.30 di TKP-nya, yaitu di Lorong Menteng Pulo, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Korban atas nama Ardiansah dan Pien Jones Immanuel Joshua Ziliu. Saksi-saksi berjumlah 2 orang. Modus operandinya bahwa kedua tersangka ini adalah tukang cuci mobil. Pada saat mencuci mobil tersebut, di dalam mobil ditemukan kunci, diambillah oleh si tersangka. Yang pertama itu ada atas nama ISS yang mengambil kunci dari dalam mobil. Itu pada tanggal 18 Juninya. Kemudian di tanggal 22 Juni, ISS mengatakan kepada MA bahwa telah menemukan satu kunci rumah kontrakan. Kemudian mengajak untuk melakukan pencurian, melakukan pencurian ke rumah kontrakan korban. Kemudian di tanggal 22 Juni ya itu kejadiannya. Jadi sekitar pukul 20 tersangka ISS masuk ke dalam rumah, mengambil satu buah HP dan satu unit laptop merek Acer. Sementara MAA ini yang membantu untuk melakukan. Kemudian motifnya, tersangka mengetahui bahwa rumah korban ini dalam keadaan kosong, sehingga tersangka melakukan pencurian untuk biaya kehidupan sehari-hari serta membayar semua kontrakan. Kronologis kejadian secara singkat saya sampaikan bahwa di hari Rabu tanggal 22 Juni itu korban Pien Jones Immanuel beserta Ardiansah tadi ya, itu baru pulang dari kerja dari lokasi proyek Bandara Malintang ke rumah kontrakan, kemudian meletakkan barang-barangnya, HP dicas, kemudian laptop juga diletakkan. Nah, kemudian pada sekira pukul 19 ini pergi keluar membeli makanan sehingga rumah dalam keadaan kosong, terus kembali lagi pada pukul 20, sekitar pukul 20.30 diketahui bahwa rumah kontrakan tersebut sudah dibongkar dan barang-barang berharga milik korban, yaitu satu unit HP dan satu unit laptop, sudah hilang. Kemudian kronologis pengungkapan pada hari Rabu langsung melakukan pengaduan. Korban langsung melakukan pengaduan kepada Polres Mandailing Natal, langsung ditindaklanjuti oleh Satreskrim, kemudian melakukan pelacakan pada tersangka, kemudian berhasil ditemukan tanggal berapa?
Berhasil diungkapnya? Di hari itu juga? Diungkapnya langsung hari itu juga atau jarak berapa hari? Hah? Nggak ada, ya. Tidak lama setelah kejadian langsung dilaporkan, kemudian tim bergerak cepat. Pada hari itu juga tim dari Satreskrim dapat langsung mengungkap pelaku pencurian tersebut. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan yaitu adalah menerima pengaduan, kemudian memeriksa korban dan saksi, menyita barang bukti, melakukan gelar perkara, dan menetapkan ISS dan MA sebagai tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dan melakukan penahanan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan melengkapi berkas perkara serta mengirim berkas ke jaksa penuntut umum. Itu perkara yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, masih sama pencurian. Waktu kejadian ini pada hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 sekira pukul 8.30 WIB. TKP di rumah pelapor Desa Sokotinjak, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Bandung Natal. Korban atas nama Yusnaini Nasution. Saksi-saksi ada 2 orang, tersangka ada 1 orang atas nama inisial AH. Pasal yang dipersangkakan 363 subsidi 362. Barang bukti yang dilakukan penyitaan dari tersangka yaitu uang tunai sebesar 1.295.000. Kemudian dari saksi korban atas nama Yusnaini Nasution adalah 1 buah dompet berwarna putih yang bertuliskan Tukang Mas Abdul Rahim Nasution bin Haji Muhammad Ali Nafiah. Kemudian 1 buah dompet wanita berwarna coklat varisi emas dengan tulisan LV, dan 1 buah dompet wanita berwarna coklat kombinasi hitam. Modus operandi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 08, tersangka hendak membeli rokok di warung yang berada di samping rumah korban. Kemudian tersangka melihat bahwa korban sedang pergi meninggalkan rumah. Melihat hal tersebut, tersangka langsung berjalan menuju belakang rumah korban. Setibanya di belakang rumah korban, tersangka melihat jendela dapur terbuka dan tersangka langsung masuk ke dalam dapur rumah korban melalui jendela yang terbuka. Setelah masuk ke dalam dapur rumah, tersangka langsung masuk ke dalam sebuah kamar. Dikarenakan dalam rumah tersebut hanya memiliki 1 ruang kamar, setelah berada di dalam kamar, tersangka melihat adanya 1 buah dompet wanita berwarna coklat kombinasi hitam yang terletak di atas televisi. Selanjutnya tersangka membuka dompet dan melihat ada uang tunai sebanyak Rp500.000. Lalu tersangka mengambil uang tunai tersebut dan mengantonginya. Kemudian menaruh kembali dompet tersebut di atas televisi dan tersangka meninggalkan kamar lalu menuju dapur rumah dan keluar melalui jendela. Selanjutnya keesokan harinya di hari Minggu tanggal 10 Juli sekitar pukul 8.30, sewaktu tersangka sedang berada di rumah orang tuanya, tersangka menyadari bahwa orang-orang sedang sibuk dengan hari raya haji atau pelaksanaan kurban. Tersangka bertujuan untuk memasuki rumah korban kembali untuk yang kedua kalinya. Ya. Kemudian tersangka berjalan kaki menuju rumah korban. Melalui belakang rumah korban, tersangka melihat bahwa jendela belakang rumah dalam keadaan terkunci. Lalu tersangka menggunakan tumpukan tempurung pokok kelapa untuk menggapai ventilasi udara pada jendela. Setelah menggapai, tersangka menyibak merobek plastik penutup ventilasi udara dan memasukkan tangan kiri tersangka ke arah dalam. Lalu tersangka membuka grendel pengunci jendela dengan menggunakan tangan kiri. Setelah terbuka, tersangka masuk melalui jendela yang sudah dibuka. Kemudian tersangka masuk ke dalam kamar tidur milik korban. Setibanya di dalam kamar, tersangka melihat ada sebuah kantong plastik warna biru yang terletak di depan lemari. Tersangka membongkar kantong plastik tersebut dan melihat ada 1 buah dompet berwarna putih yang bertuliskan Tukang Mas Abdul Rahim Nasution bin Haji Muhammad Ali Nafiah. Kemudian tersangka melihat ada uang tunai sebesar Rp95.000. Lalu diambillah uang tunai tersebut. Kemudian tersangka membuka pintu lemari pakaian dan mencari barang
barang berharga lainnya, namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya tersangka melihat ke arah belakang lemari dan menemukan satu buah dompet wanita berwarna coklat variasi emas dengan tulisan LV. Kemudian tersangka mengambil dompet tersebut dan dilihat ada uang tunai sebesar Rp1.200.000. Melihat uang tunai tersebut, tersangka lalu mengambil dan menyimpannya di kantong celana. Jadi tersangka melakukan pencurian dengan cara membuka jendela, dengan memanjat jendela dan menggunakan tumpukan tempurung dikarenakan rumah korban adalah rumah panggung yang cukup tinggi. Tersangka memasuki rumah korban tanpa seizin pemilik rumah. Kemudian kronologis pengungkapan, motifnya tadi ya seperti biasa untuk biaya kehidupan sehari-hari. Kemudian kronologis pengungkapan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 17, korban melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya kepada personel Polsek Batang Natal. Kemudian personil Polsek Batang Natal mendatangi rumah kediaman tersangka Batang Natal bahwa pelakunya mengaku telah mencuri di rumah korban. Dan pelakunya tersebut seorang laki-laki yang bernama AH. Ya, kemudian personil Polsek Batang Natal mendatangi rumah tersangka dan membawa ke kantor Polsek Batang Natal. Kemudian personil Polsek Batang Natal membawa dan menyerahkan tersangka berikut barang bukti ke Satreskrim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut, karena Polsek Batang Natal ini adalah tipe polsek yang tidak bisa melakukan penyidikan, ya, sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke Satreskrim Polres Madrid Natal. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, gelar perkara, kemudian menetapkan AH sebagai tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka AH, serta melakukan penahanan terhadap AH. Rencana tindak lanjut melengkapi berkas perkara serta mengirim berkas ke jaksa penuntut umum. Smir, ya, kamu siapa namamu? Iya, Rio. Oh, emang kamu di SS ya? Enggak. Kamu yang nemuin kunci itu? Tapi bukan kunci itu yang bisa buka rumah ya? Bukan kunci rumah juga? Jadi, aku bongkar? Udah berapa kali kayak gitu? Kenapa bisa melakukan ini? Orang-orang yang cuci di Dosmir ya? Hah? Masuk ke rumah kau sendiri, terus si Amin ini Jangan lupa subscribe